Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puji Lestari. Saya bekerja sebagai terapis di ASA Center, Yayasan Pusat Terapi Autis yang ada di Manahan, Surakarta. Selama kurang lebih 1,5 bulan ini di ASA Center diadakan penelitian untuk terapi autis dari pakai alat musik gamelan, ya. Itu saya sangat senang sekali karena itu ada tambahan kegiatan untuk anak-anak di sini yang berdampak sangat positif, jadinya bisa untuk mengasah skill anak-anak, terus menambah juga pengalaman anak-anak. Soalnya kan ini juga termasuk baru di sini untuk alat musik gamelan. Soalnya biasanya itu lebih ke alat musik yang modern seperti drum, piano, seperti itu. Nah, di sini kami baru kali ini menggunakan alat musik gamelan. Nah, dalam terapi musik gamelan ini di sini saya mengampu membimbing anak, yaitu Mas Musa Farid Abdad. Musa di sini posisinya megang kenong, ya, kenong. Nah, itu awal mulanya itu pernah ditempatkan di Bu, yang saron. Nah, itu kalau di saron kan pukulannya harus lebih sering. Sedangkan Musa itu anaknya kan lebih hipo, ya, lebih nggak bisa untuk terlalu, dia bingung kalau untuk terlalu sering memukul gitu. Akhirnya kemarin di awal itu dipindahkan di posisi kenong. Nah, sedangkan di posisi kenong itu kan juga pukulannya di angka genap. Awal kan itu baru satu jenis nada aja, itu dia bisa mengikuti untuk dua kali latihan itu dia sudah bisa mengikuti. Awalnya juga mukulnya cuma langsung aja gini, tapi kan kalau kenong kan digenap, jadinya diakalinya pakai strateginya. Kalau pas di angka ganjil dia tangannya ditarik ke belakang, ditaruh ke paha, terus nanti kalau 4 dipukulkan ke lahir ke kenong, 5 ditarik, 6 dipukulkan, begitu seterusnya. Nah, terus ditambah lagi 2 nada. Akhirnya kan itu juga agak bingung, karena kan yang biasanya cuma satu yang harus dipukul itu harus berpindah-pindah tempat. Itu awalnya juga Musa juga agak bingung karena setelah pukul ini harus pindah ke kanan, nanti ke tengah, terus nanti ke kiri. Lah, itu juga untuk Musa juga itu adaptasinya 1 kali latihan. Akhirnya juga digunakan metode itu. Tapi kalau dibiarkan untuk memukul sendiri, Musa lebih masih itu kebawa yang awal, mukulnya cuma di 1 kenong, nggak bisa pindah-pindah mengikuti arahan. Akhirnya di strateginya tangan saya cuma melambai, kalau harus pindah ke sini dia sudah bisa mukul ke sini. Tangan saya pindah ke sini dia tetap mukul ke sini. Jadi dia cuma mengikuti arahan tangan saya kemana dia harus memukul, dia sudah mengikuti. Jadinya dia sudah bisa mukul sendiri tanpa harus saya bantu pegang tangan. Tapi saya cuma ikut ngarahin aja gitu, kemana dia yang harus mukul gitu. Terus efeknya apa, dampaknya kalau Musa kan anaknya sebenarnya juga manut gitu. Terus dia juga lebih lebih komunikatif nih, Bu. Lebih komunikatif. Soalnya kan emang dia lebih cenderung diam anaknya, ngoten. Contoh lebih komunikatifnya ya, kalau mau apa itu dia mengungkapkan. Sebelumnya gitu. enggak? Jarang sih, Pak, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai sering komunikatif, ngoten. Contohnya apa? Ingin apa gitu? Ingin apa, mau pipis, Musa mau pipis, itu dia mengungkapkan. Mau minum gitu dia mengungkapkan. Terus juga anaknya juga alhamdulillah enjoy gitu. Soalnya Musa itu juga walaupun anaknya hipo juga butuh adaptasi kalau ada hal-hal yang baru, ngoten. Jadi anaknya juga nyaman, dianya enjoy mengikuti selama latihan, dan setelah latihan di kelas juga dia nggak ada kendala. Yaitu perkembangan dia lebih komunikatif, konsentrasinya juga lebih bagus gitu. Terus yang hanya Musa saja atau ada anak yang lain? Untuk yang kedua ini anak yang saya bimbing itu Abdurrahman, Oman
Oman Abdurrahman itu panggilannya. Kalau di kita kan Oman nggih. Lah Oman itu tipe anak yang sensitif, hipersensitif dengan suara. Di awal latihan itu kalau ada apa nggih, dia mukul terus tutup telinga. Dia itu sekali pukul tutup telinga, jadinya nggak bisa terus menerus mendengarkan suara, apalagi itu termasuk suara yang baru. Nah itu dia juga itu adaptasinya 1-2 kali latihan itu. Terus tapi setelah itu latihan berikutnya dia mau mendengarkan, nggak selalu tutup telinga. Kalaupun mau mukul, dia mau mukul, tapi nanti dia nggak terganggu dengan suara itu. Terus kalau perkembangannya saat ini untuk apa nggih, untuk strateginya emang karena Oman anaknya seperti itu nggih, jadinya kadang kita biarkan dia enjoy dulu. Gitu. Soalnya dia kan lebih fokusnya kita membantu dia untuk sensitivitas suara. Itu jadinya kita biarkan dulu Oman biar bisa dia menerima suara ini. Soalnya kan suaranya termasuk ramai ya Pak, ada yang ting 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 gong. Jadinya kan termasuk yang suara berisik ngoten nggih. Lah itu kan Oman itu nggak bisa seperti itu, padahal biasanya itu hanya suara ayam berkokok itu dia itu bisa sampai tantrum menangis. Alhamdulillahnya dengan terapi musik gamelan ini awalnya saja mungkin dia menolak ya, karena asing, suara baru, tapi setelah berjalannya waktu dia mau menerima suara itu, bahkan sekarang mengikuti. Dulunya kan awalnya kan mau ditaruh di ketok lah, ketok itu, terus kok malah semakin kesini malah dia tertariknya sama kendang gitu lah. Dia juga bisa mengikuti walaupun kadang arahannya apa nggih, kalau dibiarkan dia mukulnya juga sembarangan, tetapi dia tuh mau mengikuti. Kalau dipegang tangannya mau dipukulkan itu mau. Kalau dulu kan enggak nggih Bu Tina, enggak mau, jadinya kalau menolak. Jadinya kalau dia ini alatnya kan ya dipegang, kadang dipegangkan gini, kadang tuh kayak dilepaskan ngoten lho Pak. Kalau sekarang kan dia mau, dia pegang terus kita pegangkan terus dipukulkan ke alat musiknya, dia mau. Kalau dulu itu awal-awal mau kita bantu pegang terus dipukul mesti tangannya dilepas gitu, nggak mau. Tapi sekarang dia menerima suara gamelan mau, dan dia anteng, terus di rumah dia juga nggak tantrum. Soalnya biasanya kalau di sini ada suara-suara asing di rumah itu apa tantrumnya, nangisnya itu bisa sampai di rumah bisa sampai seharian, bisa nangisnya itu sampai malam, itu nggak bisa. Jadinya ya mengganggu istirahat dia juga lah. Selama latihan ini dia enggak ngoten, jadinya di rumah dia juga setelah terapi musik ini dia anteng, sampai rumah juga masih anteng aman, dia bisa menerima suara baru. Yaitu alhamdulillah perkembangannya untuk Oman itu, karena dia itu anaknya benar-benar sensitif dengan suara. Ada perilaku perubahan? Kalau perilakunya mungkin lebih ke kontak mata, terus juga itu bisa beradaptasi dengan orang lain gitu. Dengan Pak Budi itu kan lengket banget akhir-akhir ini, kemana-mana ngikutin Pak Budi. Kalau Pak Budi belum ada, dia tadi nyariin terus narik tangannya Pak Budi gitu. Terus itu termasuk itu Pak perkembangan yang sangat bagus, karena Oman itu sama dengan orang baru, kalau belum nyaman dia itu nggak bisa langsung lengket deket gitu lah. Padahal kan baru ketemu bapak baru 1,5 bulan nggih. Nah itu sedangkan anaknya sekarang sudah lengket dengan jenengan. Perkembangannya kalau Oman itu sih Pak. Iya, makasih.